Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang analisis regresi sederhana dan berganda. Oke. Kita bahas dulu pengertian dari analisis regresi. Menurut Gujarati, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuan analisis regresi menurut Sujarwani yaitu untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau terikat atau variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen. Oke, di sini ada perbedaan yang mendasar ya dari analisis korelasi dan analisis regresi. Di setiap analisis regresi otomatis ada analisis korelasinya. Tetapi sebaliknya, analisis korelasi belum tentu diuji regresi atau diteruskan dengan analisis regresi. Analisis korelasi yang tidak dilanjutkan dengan analisis regresi adalah analisis korelasi yang kedua variabelnya tidak mempunyai hubungan fungsional dan sebab akibat. Menurut Ghazali, analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan linier dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional, atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, ya, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, ini perbedaan. Ya, di sini titik tekannya korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Oke. Nah, kalau regresi ya antara variabel dependen ya atau dengan variabel independen ya. Jadi itu seperti itu yang membedakan antara korelasi dan regresi. Oke. Jadi di regresi juga ada menunjukkan arah hubungan ya. Seperti itu. Oke. Yang pertama yang akan dibahas yaitu regresi linier sederhana. Menurut Sujarwani, regresi linier sederhana yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen. Uji prasyarat pada analisis regresi linier sederhana yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Ya, jika data yang dianalisis bukan data time series, ya ini ada pengkhususan, maka tidak diperlukan uji autokorelasi. Oke. Persamaan regresi linier sederhana itu dirumuskan dengan Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi merupakan subjek variabel terikat yang diproyeksikan. Ya. Kalau X ini variabel bebas yang mempunyai
nilai tertentu untuk diprediksikan. A ini nilai konstanta ya, jika harga Y ya, ini ya nilai konstanta dari harga Y. Jika X itu sama dengan 0, berarti Y sama dengan A. Oke. Sedangkan B ini nilai arah ya. Sebagai penentu ramalan prediksi yang menunjukkan nilai peningkatan misal tandanya plus ya, atau nilai penurunan ya, min ya. Oke, jadi setiap penambahan 1 poin X di sini, kalau misal tandanya plus, ini akan berarti menunjukkan peningkatan. Jadi setiap penambahan 1 poin ya, berarti akan ada peningkatan. Kalau misal tandanya negatif, berarti ini menunjukkan penurunan ya, terhadap Y ya. Y-nya jadi penurun. Jadi misal di sini positif ya, X-nya bertambah ya, ini jelas kan mempengaruhi Y-nya juga akan meningkat. Sedangkan kalau di sini negatif, B-nya ketika menambah X-nya ada penambahan 1 poin atau berapa poin, ini akan mengurangi dari Y itu. Oke. Contoh penelitian dengan judul pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar? Hipotesis, H0-nya tidak terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar. Misal disiplin belajar disimbolkan dengan X, hasil belajar disimbolkan dengan Y. HA terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar. Untuk pengambilan keputusan, H0 diterima apabila terhitung ya, bacanya ini lebih besar sama dengan negatif T tabel, atau terhitung kurang dari sama dengan T tabel. Kalau nilai signifikannya lebih besar sama dengan 0,05. Ini H0 diterima ya. Oke. H0 ditolak apabila terhitung kurang dari T tabel atau terhitung lebih besar dari T tabel, atau juga nilai signifikan kurang dari 0,05. Oke. Ini langkah-langkah pengujian menggunakan SPSS ya. Yang pertama, definisikan variabel lalu masukkan data ke SPSS, atau juga bisa masukkan data ke SPSS baru didefinisikan. Misal variabel disiplin belajar X, hasil belajar Y, misal didefinisikan. Berikutnya klik analyze, regression, lalu linear. Yang ketiga, masukkan variabel X ke independence dan variabel Y ke dependence. Pilih di sana ada pilihan ya statistik ya. Pada klik statistik, di sana ada regression coefficient ya, centang estimates, terus confidence interval. Pada residual dicentang Darwin Watson ya, beri tanda model fit dan descriptive. Oke, klik continue. Klik plot ya. Pada plot juga diklik masukkan dependent ke Y dan Z-Fred ke X ya. Standar residual plot ya, pilih histogram dan normal probability plot. Klik continue. Pada save ya, klik save. Di predicate value centang unstandardized ya. Di prediction interval centang min, klik continue. Selanjutnya untuk mengakhiri klik OK sehingga menghasilkan output. Oke, nanti kita akan praktek.
Yang kedua ada regresi linear berganda. Yang membedakan ya, kalau dengan sederhana itu variabel independennya lebih dari satu ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bahkan lebih ya. Jadi menurut Caroni, analisis regresi linear berganda yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Rumus regresinya ini Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus error, di mana X1 dan X2 adalah variabel independen, A-nya konstanta, B1 adalah koefisien perubahan Y dengan X1 konstan, B2 adalah koefisien perubahan Y dengan X2 konstan, E adalah error. Ini menurut Sugiono ya, rumus regresi bisa diperluas jumlah variabel independen misal menjadi 3 variabel independen X ya, independen misalnya itu X itu variabelnya misalnya ya bisa jadi 3. Rumusnya ya ini ya, ada Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Persamaan regresi di atas ya, apabila kita bisa perluas dengan n variabel independen, maka rumus regresinya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 sampai terlalu banyak titiknya ya. Jadi oke saja. Sampai Bn xn. Uji prasyarat yang harus dipenuhi yang dalam analisis regresi linear berganda yaitu uji normalitas data, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Jadi perbedaan dengan linear sederhana hanya di multikolinearitas ada penambahan satu uji. Ya, ada pengkhususan juga di sini. Jika data yang dianalisis bukan data time series, maka tidak perlu uji autokorelasi. Contoh penelitian berjudul pengaruh disiplin belajar dan motivasi ya, atau minat ya, motivasi atau minat belajar terhadap hasil belajar ya, bisa minat, bisa motivasi ya. Rumusan masalahnya ya, apakah terdapat pengaruh antara disiplin belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar secara parsial. 2. Apakah terdapat pengaruh antara disiplin belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar secara simultan ya. Kalau ini secara parsial itu individu per variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kalau ini secara simultan ya. Jadi bersama-sama. Oke. Hipotesisnya yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh disiplin belajar X1 dan motivasi belajar X2 terhadap hasil belajar Y secara parsial per individu ya. H0 terdapat pengaruh disiplin belajar X1 dan motivasi belajar X2 secara simultan terhadap hasil belajar Y secara parsial. Oke. Yang kedua, H0-nya ini bedakan secara simultan ya, secara bersama-sama. Ya, yang membedakan ini tuh sini secara parsial, di sini secara simultan. Oke. Untuk langkah-langkah pengujian sama ya dengan tadi analisis regresi sederhana. Oke, tidak ada yang beda. Oke, cuma penekanan di sini sama. Oke, kita nanti akan praktek ya. Oke. Berikutnya saya akan mempraktekkan ya, untuk analisis data yang menggunakan SPSS pada analisis regresi sederhana dan berganda. Yang pertama saya akan praktekkan analisis regresi berganda. Di sini ada suatu data, misal data dari kelas 10 ya, terdiri dari 50 responden, misal terdiri dari 2 kelas 10 1 dan 10 2 atau 10A 10B. Nah,
Sini ada variabel bebasnya disiplin belajar dan variabel terikatnya hasil belajar. Jadi kan kita cek apakah ada pengaruh antara disiplin belajar dengan hasil belajar. Oke. Yang dikopikan ke SPSS itu skor totalnya. Masukkan di sini, paste. Terus hasil belajar. Oke. Klik variabel view, misal di sini X ya. Yang kedua Y, labelnya disiplin belajar, terus yang Y hasil belajar. Masuk ke data view lagi ya, seperti ini. Masuk ke analyze, ke regresi, langsung ke linear. Nah, di sini hasil belajar masuk ke dependent, disiplin belajar ke independen. Pada statistik kita klik, klik deskriptif. Kalau kita mau mendeskripsikan, ada Darwin Waston ya. Continue, di klik plot, dependent ke Y, jetbread ke X. Nah, kita bisa misal mau melihat histogram. Terus normal probability plot, continue, di save, klik di sini centang unstandardized, terus diprediksi interval min. Nah, continue, di option kita lihat, nah ini mau dipastikan di sini 0,05, terus di sini 0,1. Oke, continue. Sudah selesai semua, klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, ini yang kita lihat itu deskripsi statistik. Terus di sini juga otomatis ada korelasi ya, ada hubungan. Terus yang ada model summary ya, ANOVA. Terus ada tabel koefisien. Oke. Itu yang kita lihat. Ya, kita maknai ya. Kita cara memaknainya. Nah, di sini untuk tabel deskriptif statistik ya. Di sini menunjukkan hasil belajar ya, rata-ratanya 70,24. Jumlah responden 50, standar deviasinya atau simbangan baku 10,53. Untuk disiplin belajar rata-ratanya 35,78, standar deviasinya 6,41 atau 42 ya, di belakang koma ada 2 angka. Oke, seperti itu. Berikutnya ada koefisien determinasi ya. Ini kita lihat di model summary ya, tabel model summary. Nah, ini untuk mengetahui ya seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kita lihatnya yaitu R² ya, yang ada tanda hijau nih, yang saya tanda hijau. Di sini nilai R²-nya itu 0,631 atau 63,1%. Ini artinya variabel bebas disiplin belajar mempengaruhi variabel dependen hasil belajar sebesar 63,1%. Untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Oke, berikutnya UJF, yaitu kita lihatnya di tabel ANOVA. Ini untuk melihat
layak atau tidaknya model regresi yang digunakan. Nah, yang kita lihat yang saya tandai hijau ini ya, nilai F hitungnya di sini 82,162. Itu lebih besar dari F tabel, yaitu kita lihat dibandingkan dengan F tabel yaitu jumlah responden 50 menunjukkan yaitu F tabelnya 4,03, jelas lebih besar dari F tabel. Nilai signifikannya 0,000. Ya, ini berarti kurang dari 0,005. Ini berarti model regresi ini ya, regresi nilai ini dapat digunakan untuk memprediksi ya pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar. Oke. Untuk berikutnya di pengujian hipotesis ya, ini menggunakan uji T ya, digunakan untuk mengetahui apakah variabel disiplin belajar mempengaruhi variabel hasil belajar secara signifikan atau tidak. Nah, yang kita lihat ini yang saya tanda hijau ya, ini kan T ya, ini yang saya tanda hijau. Ya, di sini diperoleh nilai T hitung sama dengan 9,064 ya, lebih besar dikonfirmasi ke T tabel itu 2,009 ya, jadi lebih besar dari T tabel T hitung. Nah, nilai signifikannya 0,00 ya, ini kurang dari 0,05. Jadi H0 ditolak. Ini berarti disiplin belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, berikutnya persamaan model regresinya dilihat dari tabel koefisien yang ini ya, yang B. Sini konstan dan ada disiplin belajar. Nah, di sini nilai konstannya tau A ya, 23,611 kita tulis di sini, dan ini berarti B-nya ya 1,303. Sehingga diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 23,611 plus 1,303 ya, maknanya jadi ketika konstanta itu sama dengan 23,611, jika di sini ya di disiplin belajar itu sama dengan 0, maka hasil belajarnya atau Y-nya sama dengan 23,611. Untuk yang koefisien X itu sama dengan 1,303 ya. Di sini jika variabel disiplin belajar mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 1,303. Ada kenaikan. Kalau tandanya negatif berarti penurunan. Jadi setiap mengalami penurunan atau penambahan 1 poin menyebabkan penurunan kalau tandanya negatif. Posisikan magenta tandanya positif. Oke, ini yang regresi linear sederhana. Berikutnya saya akan contohkan untuk regresi linear ganda. Nah, di sini misal saya contohkan variabel bebasnya ada 2 ya, yaitu disiplin belajar dan minat belajar ya, X1 dan X2 hasil, dan variabel terikatnya hasil belajar atau Y. Nah, kita copy paste skor total sama ini, untuk respondennya sama 50. Sama ada penambahan 1 variabel bebas. Data baru ya. Di paste. Terus yang minat belajar atau total. Terus hasil belajarnya ya.
Oke, ini hasil belajar. Oke. Oke, variabel view. Variabel pertama X1 misalnya. X1 ini X2. Y. Oke, dilabeli disiplin belajar, terus minat belajar. Di sini hasil belajar. Oke, masuk ke data view. Nah, pengujian sama ya dengan analisis regresi sederhana, masuk ke analisis regresi ke linear. Nah, untuk hasil belajar masukkan ke dependen, X1 dan X2 masukkan ke independen. Klik statistik, kayak ini deskripsi. Ini untuk parsial secara individu, continue, plot, dependen masuk ke Y, jetbread ke E, histogram, normal probability plot, continue, klik save. Di sini unstandardized, terus min ya, continue. Di option ya, pastikan di use probability of f-nya di sini 0,05, di removalnya 0,1. Continue. Nah, ada semuanya, kita akhiri. Oke, kita maknai ya, kita pemaknaan. Oke, yang pertama untuk statistik deskripsinya ya, dilihat dari tabel deskriptif statistik. Hasil belajar rata-ratanya 70,02, standar deviasi atau simbangan bakunya 10,27, responden 50, disiplin belajar rata-rata 35,72, standar deviasi 8,38, dan minat belajar 34,46, standar deviasi 5,504. Oke. Berikutnya untuk koefisien determinasi ganda atau R kuadrat. Ini dilihat pada tabel model summary ya. Nah, di sini ada perbedaan dengan regresi linear sederhana. Jadi kalau linear sederhana melihatnya yang ini R square ya. Ya, kalau yang ganda lihatnya yang adjust R square. Nah, di sini yang saya tanda hijau ini yaitu sebesar 0,637 atau 63,7%. Ini artinya bahwa variabel bebas disiplin belajar dan minat belajar mempengaruhi variabel independen hasil belajar sebesar 63,7%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Untuk berikutnya ada pengujian hipotesis secara simultan, secara bersama-sama ya. Nah, UJF ya, ini untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, atau sering disebut uji kelinearan persamaan regresi. Nah, yang kita lihat ini nilai F-nya yang saya tanda hijau itu 44,051 ya, ketika dibandingkan dengan F tabel itu sebanyak 4,02, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, nilai signifikannya juga 0,00 ya, sehingga karena kurang dari 0,005, ini artinya variabel independen disiplin belajar dan minat belajar secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan
terhadap hasil belajar. Ya, dengan kata lain, variabel disiplin belajar dan minat belajar ini mampu menjelaskan besarnya variabel hasil belajar. Nah, yang berikutnya ada pengujian hipotesis secara parsial atau uji T. Secara individu ya masing-masing ya. Nah, di sini kita lihat pada tabel koefisien nilai T-nya. Untuk nilai T disiplin belajar itu 4,774. Nah, ini lebih besar dari T tabel ya, karena T tabelnya 2,09. Nilai signifikannya berapa? 0,00. Nah, kurang dari 0,05, jadi H0 ditolak. Ini artinya disiplin belajar X1 berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Hipotesis kedua, nilai T dari minat belajar. Nah, di sini nilai T dari minat belajar itu 3,615. Lebih besar dari T tabel ya, dan signifikannya 0,001 ya, kurang dari 0,05. Jadi H0 ditolak. Ini artinya minat belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, berikutnya koefisien determinasi parsial. Nah, selain melakukan uji T, maka perlu juga mencari besarnya koefisien determinasi parsial ya untuk masing-masing variabel bebas. Untuk ya uji determinasi parsial ini untuk digunakan mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial ya. Oke, kita lihat pada tabel koefisien di kolom ini korelasi ya, parsial. Nah, yang saya tanda hijau disiplin belajar itu sebanyak 0,5571. Nah, dikuadratkan sehingga dikuadratkan hasilnya 32,6%. Ya, berpengaruhnya 32,6%. Sedangkan yang minat belajar yaitu dikuadratkan yang ini 0,466 ya. Jadi dikuadratkan hasilnya 21,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel disiplin belajar memberikan pengaruh lebih besar terhadap hasil belajar dibandingkan variabel minat belajar. Nah, untuk persamaan model regresinya kita lihat didapatkan di tabel koefisien ya, dilihat dari yang saya tanda hijau. Nah, di sini ini konstannya 15,586 untuk koefisien disiplin belajar 0,825 dan koefisien minat belajarnya 0,724. Kita masukkan ke persamaan regresi linear berganda ya, sama dengan berarti 15,586 plus 0,825 X1 plus 0,724 X2. Itu ya. Jadi untuk pemaknaannya sama seperti tadi regresi linear sederhana. Jadi karena tandanya positif semua, hingga ketika ini ya koefisien X1 ya, jika variabel disiplin belajar mengalami kenaikan sebesar 1 poin, sementara minat belajar dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 0,825. Begitu juga untuk X2 sama dengan 0,74 ya. Jika variabel minat belajar mengalami kenaikan sebesar 1 poin, sementara disiplin belajar dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 0,724. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.